Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Mahasiswa PPG yang selalu bersemangat dari LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan nomor PPG 201503466625 dengan nomor induk mahasiswa X902102107. Pada hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran secara luring untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 bimbingan dan konseling pada bidang bimbingan klasikal di kelas 8D SMP Tahasus Al-Quran Tarub Kabupaten Tegal. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang cantik-cantik, yang manis-manis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah baik, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya hari ini ya. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, sebaiknya marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satu dari kalian, adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Saya Bu, Oke, Mbak April, silakan. untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak April sudah memimpin doa untuk mengawali kegiatan hari ini. Oh iya anak-anak, apakah sudah kenal dengan Ibu? Sudah. Tapi belum kenal nama panjang Ibu. Oke, baiklah, perkenalkan. Nama panjang Ibu Dwi Amelia, bisa dipanggil dengan Bu Amel. Amel. Oke, lanjut ya. Oh ya, di era pandemi ini ingat ya, kita harus selalu menaati prokes, selalu menjaga kesehatan, dan ingat selalu dengan 5M. yang pertama, Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas. Bagus sekali ya. Kalian harus tidak boleh bosan-bosan untuk diterapkan dimanapun kita berada. Oke anak-anak? Oke, Bu. Sebelum kita membahas kegiatan berikutnya, dalam bimbingan klasikal ini, Ibu akan mengadakan permainan atau ice breaking terlebih dahulu ya. Bagaimana anak-anak, setuju? Supaya suasana kita lebih rileks lagi. Permainannya yaitu menebak anggota tubuh yang Bu Amel akan bicarakan. Apa namanya? Misal Bu Guru menunjuk mata, tapi Bu Guru menyebutkan hidung. Jadi kalian harus pegang hidung. Kalau ada yang salah, sanksinya yaitu menjerat kuping sendiri. Oke, anak-anak? Bisa dimulai? Bisa. Oke, yang pertama, coba Bu Guru akan latih konsentrasi kalian. Coba tunjuk mulut. Ada yang salah? Oh, Mbak April salah, silakan Mbak April hukumannya. Nanti aku bisa dirok. Lanjut ya. Ibu ingin suasana hari ini benar-benar ceria, tidak ada yang berpikiran kemana-mana. Kita akan membicarakan suatu hal, yaitu tentang gawai. Apakah kalian tahu apa itu gawai? Gawai itu bagus ya Mbak Salwa ya. Gawai itu yang kalian pegang setiap hari, yang kalian pencet-pencet setiap hari. Ada yang bisa menebak? Saya Apa? HP. Oh iya, HP. Atau Mbak Isa HP atau smartphone.
sekali Mbak Aisyah bisa menebak. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas bersama tentang topik cerdas menggunakan gawai atau gadget. Nantinya kalian akan mengetahui dampak apa saja yang smartphone bagi kesehatan fisik dan jiwa kalian. Bagaimana anak-anak, setuju kalau kita membahas tentang topik itu? Setuju. Kenapa Ibu ingin membahas itu? Karena ada 3 hal yang perlu kita bahas tentang gawai. Yang pertama, nantinya kalian mampu mengidentifikasi bahaya penggunaan HP berlebih bagi pelajar ya, bagi kalian. Kemudian yang kedua, kalian mampu merumuskan fungsi dan manfaat HP atau smartphone. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kalian mampu menyusun rencana agar memanfaatkan HP sebagaimana mestinya dan tanpa menimbulkan dampak negatif terutama bagi kalian, bagi pelajar ya. Oke? Apakah sudah dimengerti topiknya? Sudah. Ya. Kita akan membahas itu. Oke anak-anak, Ibu mau tanya, bagaimana kalian menggunakan gawai atau smartphone kalian dalam keseharian setelah pulang dari pondok? Oke, Mbak Aisyah, bagaimana? Biasanya kalau ada libur setelah dijemput dari pondok, saya langsung meminta HP saya yang disimpan oleh orang tua Bu. Kemudian biasanya saya langsung buka sosmed atau sekedar update status. Oh ya, Mbak Aisyah ya. Mbak Salwa? Kalau HP-nya kalau sudah pulang dari pondok, apa yang dibuka? Ya, WhatsApp, Instagram, terus apa lagi Mbak? Kemudian Telegram. Oke, baik Mbak Sarwan, terima kasih. Oh ya, banyak ya aplikasi yang ada dalam smartphone kalian. Biasanya apa saja yang kalian buka dalam dalam smartphone kalian? Biasanya apa saja? WA, terus Instagram, terus Facebook, TikTok. Ada juga yang sering main TikTok ya. Kemudian apa lagi Mbak Antia? Buka Instagram ya. Oh ya, bagus ya untuk semua tetap menjalin itu ya. Biasanya kalau HP untuk menjalin komunikasi dengan keluarga yang jauh ya. Kemudian apalagi silakan, barangkali ada yang mau menyampaikan. Mbak Uus atau saya? Iya, Mbak Uus boleh. Kalau saya biasanya merasa kecanduan kalau sudah megang HP, karena kalau sudah megang HP biasanya pengen terus-terusan buka sosmed sampai lupa waktu. Oh ya, itu ya salah satu dampak buruk atau dampak negatif ya. Tadi Mbak Uus menyebutkan kalau Mbak Uus kecanduan kalau pegang HP, terus juga lupa waktu ya Mbak Uus ya. Itu salah satu dampak buruk atau dampak negatif penggunaan smartphone. Begitu ya Mbak Uus ya. Kemudian coba nanti Ibu akan kasih gambar, memberi gambar kalian. Coba kita cermati bersama ya. Silakan dicermati gambarnya yang akan diberikan. Lihat gambar yang pertama dan yang kedua. Sudah terlihat apa yang kalian pahami dari kedua gambar tersebut? Lagi makan sambil main HP ya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama itu ya, baik yang dewasa maupun yang anak kecil, mereka makan tapi mereka fokus pada HP-nya ya. Coba pertanyaannya yang pertama,
tidak patut untuk ditiru. Oke anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dampak negatif penggunaan HP, Ibu akan memberikan video. Silakan kalian cermati videonya. Kemudian nanti kita akan membahas tentang video tersebut. Nih ya, videonya. Silakan dicermati. Smartphone atau telepon pintar saat ini sudah menjadi hal yang lumrah untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan anak-anak di usia sekolah dasar atau taman kanak-kanak pun sudah banyak yang memiliki telepon pintar mereka masing-masing. Smartphone dapat disebut sebagai komputer mini dalam bentuk telepon genggam. Orang-orang dapat mengakses berbagai aplikasi komunikasi, pendidikan, sosial, teknologi, bisnis, dan lain-lain dengan hanya menggunakan smartphone tanpa harus membuka komputer. Tidak jarang kegiatan orang setiap hari membuat mereka mau tidak mau mengakses internet di smartphone mereka, karena informasi yang mereka cari mudah didapatkan dengan mengakses internet lewat smartphone mereka. Namun, tidak sedikit pula dampak negatif dari penggunaan smartphone. Hal inilah yang membuat adanya pro dan kontra antara manfaat dan kerugian dalam penggunaan smartphone. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dampak negatif dari penggunaan smartphone yang berlebihan atau jarang kita ketahui dan sadari istilah ini dinamakan kecanduan smartphone. Selain memberikan dampak positif, smartphone juga memberikan beberapa dampak negatif dalam kehidupan seseorang, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak fokus. Smartphone dapat mengalihkan perhatian. Kadang seseorang teralihkan perhatiannya dengan mengecek pesan teks, bermain games, atau hanya sekedar mengecek media sosial. Tidak jarang yang melewatkan beberapa waktu yang ada karena terlalu sibuk dengan smartphone mereka. 2. Dapat menyebabkan kecanduan. Smartphone dapat membuat kecanduan dan tidak bisa lepas dari telepon pintar mereka. Mulai dari bangun tidur sampai kembali mau tidur, smartphone menjadi hal pertama yang mereka cari dan ini membuat satu tren baru, nomor 3, yaitu ketakutan yang muncul karena seseorang harus berpisah dengan smartphone mereka. Ketakutan tersebut muncul karena sifat candu yang dirasakan oleh para orang. Kecemasan muncul jika mereka kehilangan smartphone, kehabisan baterai atau tidak ada sinyal. Sebuah penelitian menyebutkan 58% dari laki-laki dan 47% dari perempuan menderita nomofilia dan 9% diantaranya merasa tertekan jika smartphone mereka mati. 3. Kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Dengan munculnya banyak media sosial, membuat seseorang memperbaharui apa yang terjadi dengan kehidupan mereka melalui smartphone mereka, dari hal terkecil sampai hal-hal besar dalam kehidupan mereka selalu dimunculkan dalam medsos. Hal ini menyebabkan interaksi sosial di kehidupan mereka berkurang. Mereka lebih asik berinteraksi melalui media sosial yang tidak jarang berakibat mengganggu hubungan dengan teman, keluarga, dan juga mengganggu kesibukan sehari-hari karena lebih fokus bermain dengan smartphone mereka. 4. Membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar. Untuk orang-orang yang sudah kecanduan dengan smartphone, akan cenderung lebih cuek dan kurang berempati dengan apa yang terjadi dengan sekitar mereka karena sudah asyik dengan smartphone mereka. Misalnya, saat ada acara pertemuan dengan keluarga atau teman-teman, tidak
kecemasan dapat membuat mereka stres dan depresi. 6. Risiko penyalahgunaan smartphone. Begitu mudahnya mengakses internet melalui smartphone jika disalahgunakan untuk mengakses situs-situs yang tidak seharusnya diakses. 7. Mengganggu kesehatan. Penggunaan smartphone secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan penggunanya. Misalnya terganggunya kesehatan mata mereka atau kurangnya waktu tidur mereka karena menggunakan smartphone sampai larut malam. Hal ini berpengaruh kepada tingkat konsentrasi menurun, lupa istirahat, lupa makan, sehingga mudah diserang penyakit. 8. Mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat. Smartphone dapat mengakibatkan daya tangkap otak dan daya ingat pada pelajar menurun. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung mengandalkan smartphone untuk melakukan berbagai hal seperti merekam percakapan, menggunakan mesin pencari untuk setiap apapun yang tidak mereka tahu. Otak tidak dilatih untuk berpikir jika mengandalkan smartphone secara terus-menerus dalam proses belajar mereka dan tidak jarang hal ini menyebabkan daya tangkap mereka berkurang. 9. Tindakan kecurangan atau kejahatan. Sudah selesai videonya. Yang pertama video tentang dampak buruk penggunaan HP atau smartphone. Mari kita bahas isi video tersebut. Tadi untuk dampak buruk yang pertama ada isinya apa? Nomor 1 tadi? Tidak fokus. Saya kembali dulu ya. Karena terlalu fokus melihat HP, kita jadi tidak fokus dengan keadaan yang ada di sekitar kita, Bu. Oke ya, tadi yang nomor 1 tidak fokus. Karena tidak fokus melihat HP, kita jadi tidak fokus dengan keadaan lingkungan kita ya. Kemudian yang kedua tadi apa dalam video itu? Oke, Mbak Nadifa. Dapat menyebabkan kecanduan. Karena kalau dari bangun tidur sampai mau tidur tidak lepas atau tidak bisa dihubungi HP. Oke, nomor 2 yaitu dapat menyebabkan kecanduan ya. Tadi kayak bagus ya. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi malam hari tetap melihat HP ya. Kemudian dampak buruk yang ketiga apa? Ya, Bu. Oke, Mbak Anis. Kurangnya interaksi sosial. Karena sering dengan HP, kita lebih asik berinteraksi melalui media sosial dan berakibat mengganggu hubungan dengan keluarga, orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang rumah, teman, dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali ya. Untuk Mbak Anis boleh. Tadi untuk Mbak Anis, kemudian Mbak Nadifa, kemudian tadi siapa? Mbak Lulu kasih tepuk jempol dulu. Jempol. Jempol. Oke, baik, kita lanjut. Untuk nomor 3 tadi kurangnya interaksi sosial. Karena kita sibuk dengan HP, otomatis kita juga sudah lebih asik berinteraksi melalui media sosial, kemudian berakibat mengganggu hubungan dengan keluarga, dengan teman, mengganggu kesibukan kita sehari-hari. Kemudian dampak buruk yang nomor 4 siapa? Oke, Mbak Olia. Membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar. Karena asik dengan HP misalnya di saat lagi kumpul atau ada acara dengan teman atau keluarga, bukannya saling tanya apapun atau sekedar cerita, tetapi kita tetap sibuk dengan HP. Oke ya, tadi nomor 4 kata Mbak Ulia tadi ya, seperti yang ada di video, membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar ya. Ini ada contoh, misalnya kalian sedang kumpul dengan teman-teman di luar atau misal di tempat makan, kalian biasanya ngapain? Kalian itu biasanya sibuk kan dengan HP kalian, bukannya tanya kabar, tapi biasanya kalian sibuk dengan HP dan juga otomatis mengurangi interaksi dengan teman ya. Kita lanjut nomor 5 apa ya tadi? Oke, Ganda ya. Meningkatkan tingkat kecemasan atau depresi. Misal di media sosial kita bisa ada teman yang berharga atau foto-foto liburan mengganggu kesehatan atau liburan menjadi kita merasa seperti itu, kita menjadi cemas dan ini seperti itu juga. Oke, nomor 5 ya. Dampak buruknya yaitu meningkatkan level kecemasan atau depresi. Misal ya, kalian lagi buka status WA teman kalian atau status Facebook dan statusnya itu sepertinya kok mereka bahagia, kemudian mereka membagikan foto liburan, otomatis kalian juga ingin seperti itu ya. Itu. Kemudian nomor 6 apalagi tadi ya? Oke, Mbak Tini. Dapat disalahgunakan, misal kita tiba-tiba mengakses situs-situs yang tidak seharusnya kita lihat atau akses itu sudah salah. Oke, nomor 6 itu ya.
gunakan. Misalnya kalian lagi buka Facebook atau Instagram, kemudian ada situs-situs yang misal terlarang ya, kemudian kalian tidak sengaja memencet itu, otomatis kalian membuka situs tersebut ya, itu tidak baik ya. Kemudian yang nomor 7 tadi, oke, bahasa luar. Mengganggu kesehatan. Karena mengganggu kesehatan mata, aku mau tidur karena kita terlalu lama pegang HP sampai nonton malam. Lupa istirahat, lupa makan, sehingga kita mudah sakit. Nah, itu ya. Nomor 7 itu mengganggu kesehatan ya. Karena kalian kurang istirahat, biasanya juga kalian lupa makan, kemudian misal kalian belum sholat, ternyata sudah jamnya sudah terlewat. Seperti itu, masalah dan teman-teman yang lain. Oke, kita lanjut tadi yang terakhir ada apa ya? Nomor 8. Saya Bu, Oke, Mbak Alfi ya. mengurangi daya tata otak dan daya ingat karena mengandalkan HP untuk segalanya. Otak tidak diatur berpikir jika mengandalkan HP dalam proses belajar. Oke ya, tadi nomor 8 di video yaitu mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat. Karena mengandalkan HP untuk segalanya, otak tidak dilatih untuk berpikir, jadi belajar pun sudah tergantung dengan HP, gitu ya, Mbak Alfia ya. Kemudian yang terakhir ada, oke Mbak Afri, nomor 9 ya, apa Mbak? Kekurangan atau kejahatan karena kita terlalu asik bermain HP, jadi kita timbul rasa malas buat belajar. Oh iya, bagus ya. Tadi nomor 9 kecenderungan dampak negatifnya yang terakhir yaitu menimbulkan kecurangan atau kejahatan. Bisa terjadi karena rasa malas akibat terlalu asik dengan smartphone kita, jadi membuat kita juga malas untuk belajar. Nah, kita akan membahas dampak positif dari penggunaan HP ya. Setelah dampak buruk, HP atau smartphone juga mempunyai dampak positif ya. Coba kira-kira dari kalian, apa saja sih dampak positifnya? Saya Bu, Ya oke Mbak Alfi ya, dampak positifnya yang pertama. mempermudah kita dalam proses belajar, dapat mencari referensi materi pelajaran di internet, bisa juga untuk mengikuti bimbel online, misal ruang guru. Oke, bagus sekali ya tadi Mbak Alfi ya, dapat mempermudah untuk proses belajar. Ada juga misal bimbingan belajar di online ya. Kemudian apa lagi Mbak? Oke, bahasa luar dulu. Apa Mbak? Mempermudah komunikasi. Misalkan kalau ada saudara atau teman jauh, kita kan bisa saling teleponan atau video. Oke ya. Yang kedua tadi bahasa luar, media apa? Mempermudah komunikasi dengan saudara yang jauh. Kalau WhatsApp itu bisa video call ya, bahasa luar ya. Oke, lanjutnya untuk dampak positifnya apa lagi ya kira-kira ya? Oke, Mbak Apri apa Mbak? Menurut saya sebagai media hiburan dengan melihat sosmed, hati merasa menjadi lebih gembira dan bisa melihat banyak hal kayak di Instagram atau di media yang lainnya. Oke, Mbak Apri ya. Ya, dampak positifnya salah satunya yaitu media hiburan. Dengan melihat sosmed ya, tadi ya Mbak Apri ya, hati menjadi gembira. Kemudian bisa melihat banyak hal. Ya, tadi lewat apa aja Mbak Apri ya? Lewat Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, ada lagi? Saya Bu, Oke, Mbak Uus apa Mbak dampak positifnya? meningkatkan pengetahuan Bu, misal ada sesuatu yang kurang dipahami setelah melihat di sosmed atau hanya di Google, kita menjadi tahu. Oke ya, berarti meningkatkan pengetahuan. Misal ada sesuatu yang kurang dipahami, dapat melihat di sosmed. Biasanya hanya di Google ya, biasanya selalu ada jawaban. Oke, bagus sekali untuk yang sudah berpendapat ya. Kemudian apa ya? Nah, kita akan membahas lagi setelah tadi pendapat dari teman-teman yang ada di sini semuanya. Ibu akan menampilkan video kedua yaitu tentang dampak positif dari smartphone atau HP supaya kita lebih banyak mengetahui tentang apa saja sih dampak yang positif dari smartphone. Oke, setuju anak-anak? Setuju. Oke, kita akan tampilkan videonya ya. Silakan kalian cermati videonya. Smartphone atau telepon pintar saat ini sudah menjadi hal yang mudah untuk ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan anak-anak di usia sekolah dasar atau sama anak-anak pun sudah banyak memiliki telepon pintar mereka masing-masing. Tidak jarang tugas-tugas
di sekolah atau untuk mereka yang mau tidak mau masih internet di smartphone mereka karena informasi yang mereka cari tidak ada dalam buku pelajaran mereka. Maka dari itu saya akan membahas tentang 8 dampak positif dari penggunaan smartphone Android di masa lalu. Nomor 1, mempermudah untuk belajar. Salah satu penggunaan handphone bagi pelajar adalah untuk mempermudah anak dalam proses belajar. Zaman sekarang ini, anak dapat mencari beberapa referensi materi pelajaran di internet, apalagi untuk sampai Android. Banyak sekali fitur yang ditawarkan. Manfaat HP Android bagi pelajar dalam belajar adalah seperti browsing materi, mengunduh modul atau buku digital, merekam atau mengambil gambar, catatan penting dalam papan tulis, dan lain sebagainya. Bahkan adanya HP berbasis Android, anak dapat bimbel online melalui aplikasi berbasis bimbel online seperti Guru. Nomor 2, membantu dalam berkomunikasi. Jarak antara rumah dan sekolah terkadang sangat jauh. Hal ini membuat para orang tua harus mengantarkan anak ke sekolah dan menjemputnya ketika pulang. Meskipun beberapa anak masih ada yang tunggu di sekolahnya, namun tidak jarang anak ini dibiarkan mandiri di sekolah, sehingga para orang tua langsung pulang atau bekerja ketika sudah mengantarkan anak ke sekolah. Manfaat HP selanjutnya adalah membantu anak dalam berkomunikasi dengan orang tua. Ketika ada beberapa hal yang mendesak atau penting untuk disampaikan, contohnya ketika anak ketinggalan barang penting atau buka rumah, maka anak dapat langsung menghubungi orang tuanya. Contoh lain, ketika anak telah selesai mengikuti kegiatan sekolah, anak dapat menghubungi orang tuanya agar dapat menjemputnya. Nomor 3, sarana menghibur waktu senggang. Ponsel yang beredar dalam pasaran sekarang ini merupakan ponsel yang dibeli dengan teknologi baru. Seringkali Anda menggunakan ponsel Anda ketika merasa bosan dalam dengan bus atau rumah Anda dengan menggunakannya untuk radio maupun musik yang Anda simpan di sana. Apabila ponsel Anda digunakan dengan internet, Anda dapat membuka seperti media sosial ataupun YouTube untuk mengetahui kabar terkini tentang lingkungan sekitar kita. Nomor 4, mempermudah untuk mengakses informasi. Seiring berkembangnya industri komputer modern, para pengembang akan berusaha untuk menciptakan teknologi yang canggih dan mutakhir di setiap ponsel keluarannya. Smartphone yang modern saat ini benar-benar sangat penting untuk masyarakat luas di setiap belahan dunia. Memberikan tambahan seperti internet akan membuat pengguna ponsel merasa nyaman dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh dunia maya. Anda tidak perlu membeli berangkat koran tiap pagi, karena Anda bisa mengaksesnya di kapan saja dan di mana aja ketika Anda membutuhkannya. Nomor 5, sebagai sarana penyebar informasi yang efektif. Di depan internet, informasi yang diperoleh akan semakin mudah. Apabila Anda memiliki sedikit waktu untuk mengetik suatu informasi, Anda dapat mengetiknya sekali saja di ponsel Anda, kemudian memberikannya dengan orang-orang lain yang membutuhkannya dengan cara di-copy atau di-paste. Dengan cara lain seperti di podcast. Cara ini sangat mudah dan efektif apabila Anda memiliki sedikit waktu dengan banyak orang yang harus Anda ketahui. Saat itu juga perlu menyebarkan informasi yang sangat penting. Nomor 6, meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Anda tidak perlu heran ketika melihat seorang anak yang sering menggunakan gadget untuk memainkan game menjadi pandai berbahasa asing. Hal itu dikarenakan hampir semua game dan aplikasi yang beredar di pasaran saat ini menggunakan petunjuk berbahasa Inggris. Maka pemain atau pengguna akan dituntut untuk membaca petunjuk permainan atau informasi aplikasi agar dapat memainkan dengan baik atau menjalankan aplikasi. Untuk anak-anak usia balita, gadget juga dapat membantu orang tua dalam meningkatkan keterampilan berbahasa, yakni dengan mengajak anak bermain game, pengenalan kata, misalnya games
dengan menekan sebuah panel warna akan muncul suara atau kata. Biasanya dia menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nomor 7, mengurangi tingkat stres. Beberapa anak mengaku program sekolah adalah hal yang menegangkan karena diperlukan konsentrasi tinggi dan keseriusan. Namun dengan memainkan game pada gadget, chatting dengan teman di media sosial atau mengganggu kesukaan teman dapat mengurangi ketegangan saraf. Pendapat ini sesuai dengan para peneliti di Universitas Indiana Amerika Serikat yang menyatakan bahwa menggunakan gadget dapat mengurangi ketegangan, tapi akan menjadi masalah jika anak terlalu sering menggunakan gadget, bahkan saat kondisi emosi yang stabil sekalipun, karena hal itu adalah indikasi dari gangguan gadget. Nomor 8, sebagai sarana untuk mencari lokasi sesuatu yang baru. Menjadi akses dalam mencari sesuatu yang baru, seperti teman baru, lokasi suatu tempat, dan berita-berita terbaru. Fitur GPS dan navigasi pula ada pada smartphone. Didukung perkembangan yang cepat dan berkelanjutan navigasi menggunakan pada smartphone makin akurat. Yang pertama untuk dampak positifnya, nomor 1 apa? Oke, Mbak Alfia. Nomor 1, Mempermudah kita dalam proses belajar, dapat mencari referensi materi pelajaran di internet, bisa juga untuk mengikuti bimbel online misal guru. Nomor 2 untuk dampak positifnya tadi yang ada di 3 apa saja? Untuk yang kedua? Saya Oke, Mbak Lulu. membantu dalam berkomunikasi, bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau saudara yang jauh. Oke ya. Tadi apa? Oke, Mbak Lisa. Sarana menghibur dua sungguh. Jika bukan sudah menjadi penghibur untuk itu sendiri. Oke, nomor 3 yaitu sebagai sarana penghibur di waktu senggang. Jika membuka sosmed sudah menjadi penghibur. Apakah kalian terhibur kalau membuka sosmed? Terhibur ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Oke, Mbak Tiwi. Lewat sosmed kita bisa dengan mudah mengakses informasi apapun dan kapan saja. Oke, kelima. Oke, Mbak Anis. Yaitu sebagai sarana penyebar informasi yang efektif. Bisa ya Bu, kita lihat di pondok, kemudian ada informasi apapun dari wali kelas, kemudian bisa kita share ke grup. Oke ya. Kemudian kita lanjut untuk dampak positifnya siapa? Oke, Mbak Nadifa. Dapat meningkatkan bahasa asing, misal Ibu, kita lagi ada di bahasa Inggris, jadi kita mencari artinya. Terus, nah kita itu gunakannya sama Google Translate. Oh iya ya. Nomor 6 tadi yaitu meningkatkan bahasa asing. Tadi kata Mbak Nadifa kalau ada tugas bahasa Inggris kemudian mau mencari artinya bisa lewat Google Translate. Kemudian selanjutnya, oke Mbak Gaya. Mengurangi tingkat stres dengan membuka sosmed kita menjadi bahagia Bu, bisa saja dengan teman, main game dan lain-lain. Kemudian untuk yang dampak positif yang terakhir apa tadi yang ada di video? Oke Mbak Ulia. Sarana untuk mencari informasi lokasi, misalnya saya memulai ke rumah teman yang jauh, namun dia tidak tahu alamatnya. Biasanya saya menggunakan Google Maps. Oke, bagus sekali ya. Yaitu tadi kata Mbak Ulia sebagai sarana untuk mencari informasi lokasi. Misal kalian mau main ke rumah teman kemudian lupa alamatnya atau tidak tahu, kalian bisa membuka aplikasi Google Maps. Oke, bagus sekali ya. Pendapat dari kalian semua tentang dampak positif penggunaan smartphone. Boleh tepuk jempol untuk kita semua yang ada di sini. Tepuk jempol. Oke, salut untuk semua yang ada di sini. Nah, kita tadi sudah membahas dampak negatif dan juga dampak positif
dari penggunaan HP kalian ya anak-anak ya. Untuk dampak yang negatif seperti kecanduan ya tadi bagus ya, karena lupa waktu, terlalu asik dengan HP sehingga kalian kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan perlahan kalian bisa merubah dan lama-lama bisa lebih baik lagi, lebih bijak lagi, dan lebih cerdas dalam menggunakan smartphone atau HP kalian ya, mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya Bu Guru ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nanti ada tugas untuk kalian yang kalian isi di rumah. Kemudian nanti kalau sudah selesai mengisi, kalian boleh dijadikan satu, kemudian dikumpulkan di grup. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Nah, bentuk LKPD-nya seperti ini ya. Yang pertama, coba kalian amati diri kalian sendiri. Berapa lama kalian menggunakan HP dalam sehari? Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana cara menggunakan HP secara ideal. Apakah cara kalian sudah sesuai atau belum? Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian bisa merubah ke arah yang lebih baik lagi dalam menggunakan gadget atau handphone kalian? Kemudian yang terakhir itu, apa rencana ke depan yang akan kalian lakukan untuk mengontrol diri dalam penggunaan HP dan kapan harus berhenti menggunakan HP? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, baik anak-anak. Bagaimana materi yang sudah kita bahas tadi? Apakah menarik untuk kalian? Menarik. Oke, baik. Alhamdulillah kalau menarik ya. Kalau kalian dapat menerima materi dari Ibu ini, Guru senang kalau kalian merasa menarik, merasa tertarik dengan materi yang sudah kita bahas. Kemudian apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Baik, jika sudah cukup, kita akhiri kegiatan hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali pada jadwal yang akan kita jadwalkan berikutnya dengan membahas materi-materi menarik lainnya untuk mengapresiasi diri kalian sendiri. Mari kita tepuk tangan semua untuk kalian habis. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Adakah yang mau memimpin doa? Oke, silakan Mbak Salwa. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Salwa.